Latar belakang kemusyrikan pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam banyak disebutkan di berbagai surat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang hari yang besar, yaitu hari kiamat. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56-61. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya bertebaran dalam berbagai surat yang berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun penyebab kesesatan mereka sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Juraij bin Atha dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Al-Quran Surat Nuh ayat 23. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr dalam ayat di atas adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung mereka di tempat mereka biasa duduk. Lalu setiap patung diberi nama dengan nama mereka. Usulan setan tersebut mereka lakukan, sehingga ketika generasi pertamanya sudah tidak ada dan ilmu juga sudah lenyap, patung-patung itu akhirnya disembah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu bahwa nama-nama tersebut asalnya adalah orang-orang saleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah. Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, sungguh mereka pendahulu kalian menyembahnya dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini. Akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Terdapat riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja-gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah dengan segala keindahannya dan patung-patung yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ulaika idza kana fihim ar-rajulu as-salihu famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwari fa ulaika syirarul khalqi 'inda Allahi yaumal qiyamah. Mereka adalah kaum yang apabila ada orang saleh di antara mereka yang wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya serta membuatkan patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ketika saat itu
kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi. Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana diriwayatkan dan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang syafaat. Beliau bersabda, orang-orang mendatangi Adam seraya berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan roh yang diciptakannya, serta diperintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, serta memberimu kesempatan tinggal di surga. Maukah engkau memohonkan kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat keadaan kami dan apa yang kami alami?" Lalu Adam berkata, "Tuhanku pernah sangat marah kepadaku. Dia belum pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Dia telah melarangku memakan sebuah pohon, namun aku menentangnya. Kini aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kepada selainku, temuilah Nabi Nuh." Lalu mereka mendatangi Nuh seraya berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Allah menjulukimu sebagai hamba yang bersyukur. Tidaklah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau saksikan apa yang kami alami? Maukah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu Azza wa Jalla?" Lalu Nuh berkata, "Tuhanku pernah marah besar kepadaku. Belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya atau sudahnya. Kini aku hanya memikirkan diriku."